Shalom anak-anakku yang dikasih Tuhan. Apa kabar kalian semua? Bapak berdoa buat kalian semua, kiranya Tuhan selalu memberkati, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu melindungi, dan Tuhan selalu memberikan sukacita dan damai sejahtera buat kalian semua. Baik anak-anakku yang dikasih Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen. Ya, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau mengenal lebih lagi ya akan kebaikan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembahasan materi pelajaran agama Kristen kita, Bapak mengajak kalian semua untuk sama-sama kita memuji Tuhan. Dan hari ini kita akan memuji Tuhan dari pujian nomor 109. Judulnya Bapa Engkau Baik. Ya. Mari anak-anakku yang dikasih Tuhan nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bagi kalian yang belum bisa menyanyikan pujian ini, ikutin Bapak ya. Kita akan belajar memuji Tuhan, dan setelah kita memuji Tuhan, kita nanti akan berdoa dan baru kita akan belajar ya. Mari siapkan hati kalian, kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Katakan Bapa Engkau baik ya. Haleluya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Sekali lagi katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal, katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Katakan aku memuji. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa-Ku cinta Kau.
Haleluya. Baik, anak-anakku yang dikasih Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kalian boleh ikutin Bapak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, hari ini Tuhan kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih buat kekuatan, buat kesehatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami. Engkau memberkati kami dengan kepintaran, kecerdasan, hikmat yang dari Tuhan, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, kami boleh mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Shalom anak-anakku yang dikasih Tuhan. Ya, kita hari ini akan melanjutkan materi pelajaran kita beberapa waktu yang lalu, ya. Judulnya adalah tubuhku, ya. Nah, hari ini sebelum kita membahas materi kita, Bapak mau bertanya buat kalian, ya. Untuk penjelasan materi yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, ya. Bapak mau bertanya, siapakah yang menciptakan manusia? Ayo, siapa yang menciptakan manusia? Haleluya. Yang menciptakan manusia adalah Tuhan. Ya. Pertanyaan yang kedua, siapakah manusia pertama yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini? Ayo, siapa yang masih ingat manusia pertama yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini? Ya, siapa dia? Haleluya. Manusia pertama yang Tuhan ciptakan adalah Adam, ya. Terus pertanyaan yang ketiga, siapa ya manusia yang kedua yang Tuhan ciptakan setelah Adam? Ayo, siapa yang tahu yang Tuhan ciptakan setelah Adam? Haleluya. Manusia yang kedua yang Tuhan ciptakan setelah Adam adalah Hawa. Ya, harus kalian ingat ya. Harus selalu ingat bahwa Tuhanlah yang menciptakan manusia. Tuhanlah yang menciptakan Adam dan Hawa. Tuhanlah yang menciptakan anggota tubuh manusia. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, pertanyaan selanjutnya, ya, di mana Tuhan menempatkan Adam dan Hawa ketika mereka sudah diciptakan oleh Tuhan? Ayo, di mana Tuhan tempatkan? Ya, Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di sebuah taman yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan buat, yang bernama Taman Eden. Ya, haleluya. Haleluya. Sekali lagi pertanyaan yang Bapak mau tanyakan buat kalian, yaitu manusia diciptakan oleh Tuhan, yaitu segambar dengan siapa? Ayo. Tuhan menciptakan manusia itu segambar dengan siapa? Haleluya. Ya, Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, ya.
kita ini sungguh berharga di mata Tuhan. Kita ini sungguh mulia di hadapan Tuhan. Baik itu yang cowok maupun yang cewek. Karena dua-duanya diciptakan oleh Tuhan, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Ya, jadi kita harus saling menghargai, ya. Yang cewek harus menghargai cowok, yang cowok harus menghargai cewek, karena kita ini berharga di mata Tuhan. Kalau Tuhan saja menghargai kita, masa kita nggak bisa saling menghargai? Kita harus bisa saling menghargai, kita juga harus bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Haleluya, haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, oke, sekarang kita masuk ke materi kita. Judulnya yaitu tubuhku. Nah, di sini dikatakan berdiri di depan cermin, amati anggota tubuhmu. Ayo sebutkan anggota tubuhmu. Semua itu pemberian Tuhan. Ya, siapa yang di sini yang suka ngaca, yang suka berdiri di depan cermin nih, seperti anak gadis ini, seperti anak wanita atau perempuan ini ya, dia berdiri di depan cermin ya. Ketika dia berdiri di depan cermin, dia akan lihat dirinya ya. Kalau kita nggak berdiri di depan cermin, kita nggak bisa lihat muka kita. Kita nggak bisa lihat mata kita nggak bisa lihat hidung kita nggak bisa lihat mulut kita, ya. Kita juga nggak bisa lihat dagu kita di sini, nggak bisa kita lihat. Apalagi kuping kita nggak bakal bisa kita lihat. Ya, rambut kita juga nggak bisa kita lihat. Tetapi dengan kita berdiri di depan cermin, maka kita akan melihat diri kita. Kita akan melihat bayangan kita, ya. Nah, di sini pasti yang cewek nih yang suka berdiri di depan cermin ya, suka mengamati mukanya. Udah cantik belum ya? Sudah cantik belum ya? Begitu mungkin yang cewek ya. Makanya di sini gambarnya diambil yang cewek yang berdiri di depan cermin. Yang kalau cowok ya mungkin pernah berdiri di depan cermin tapi jarang mungkin ya. Ya, ini cewek. Nah, ketika dia berdiri di depan cermin, apa yang dilihat? Ya, gadis kecil ini dia melihat matanya. Dia matanya, mata saya sipit atau mata saya bulat ya. Terus dia bisa lihat hidungnya. Hidung saya ini mancung atau pesek ya. Dia bisa lihat mulutnya. Ketika dia buka mulutnya, dia bisa lihat giginya ya. Sudah gosok gigi atau belum? Ya, hari ini siapa yang sudah gosok gigi? Ayo, harus gosok gigi ya, harus dirawat giginya, biar selalu bersih supaya tidak mudah sakit. Ya, kalau sudah tercermin di sini dia lihat lihat rambutnya keriting atau lurus atau ikal ya. Terus saat ada di depan cermin, kita bisa lihat telinga kita, bahkan tubuh kita, perut kita, tangan kita, semuanya bisa kelihatan ya, baju kita ya. Nih kalau kita ingin berpenampilan rapi, kita harus berdiri di cermin supaya kita bisa melihat mana sih yang belum rapi, mungkin bajunya, dasinya, atau mungkin rambutnya, yang mana yang perlu masih disisir, atau mungkin di mukanya sudah bersih atau belum ya. Nah, ini dengan berdiri kita bisa mengamati tubuh kita, ya, kita bisa menyebutkan nama-nama anggota tubuh kita, dan kita menyadari bahwa tubuh kita inilah yang Tuhan ciptakan, Tuhan berikan, maka kita bersyukur ya. Sini ada tugas ya, tarik garis dan cari pasangannya. Ya, nanti kita kerjakan sama-sama saja ya.
Kita kerjakan sama-sama saja. Di sini ada tubuh, ya, tubuh. Ini si Sam, ya. Beberapa waktu lalu dia berkenalan namanya si Sam. Ya, ini Sam ini tubuhnya ada banyak anggota tubuh, ya. Nah, anggota tubuhnya itu ini ya, macam-macam anggota tubuhnya ada di kotak-kotak sebelah sini, ya. Nah, diperintahkan untuk menarik garis. Ya, ini gambar apa? Ya, ini gambar mata. Ya, gunanya untuk apa ya mata ya? Ya, gunanya untuk melihat, ya, bukan untuk melotot ya. Bukan untuk melotot, untuk marah ya. Siapa yang suka di sini yang suka gunakan matanya untuk melotot? Melotot sama teman, melotot ya, melotot sama teman, melotot sama orang tua ya karena marah ya. Tuhan ciptakan mata kita bukan untuk melotot ya, untuk marahin teman, untuk marahin orang tua. Tetapi Tuhan ciptakan mata ini supaya kita bisa melihat ya. Kita bisa melihat pemandangan. Nah, seperti ini di belakang Bapak ini ada pemandangan ya. Ya, ini background di layar ini Bapak bikin pemandangan ya, lukisan yang indah. Indah banget ya. Nah, kita bisa katakan ini indah, ini bagus karena apa? Karena kita bisa melihat dengan mata kita ya. Mata kita bisa melihat keindahan alam ciptaan Tuhan. Kita bisa menikmati pemandangan yang Tuhan ciptakan. Dengan mata kita bisa membaca buku, pelajaran di sekolah, membaca juga Alkitab, ya. Terus apalagi bisa untuk melihat jalan, ya. Coba kalau kita nggak ada mata, kita mau berjalan, menyeberang jalan, kalau nggak ada mata kita bahaya. Kita asal nyebrang, nggak lihat kanan kiri, nggak taunya ada motor, atau ada mobil ya, sehingga kita bisa tertabrak. Tetapi dengan ada mata, kita bisa tengok kanan, tengok kiri, ya. Sudah sepi apa belum ya? Kalau udah sepi, nggak ada motor, nggak ada mobil, baru kita boleh berjalan ya, menyeberang. Aman deh, ya. Itu gunanya untuk mata. Ya, waktu kita berjalan menggunakan mata kita lihat jalan. Ya, kalau ada paku kita bisa menghindar, kita nggak injak. Tapi kalau nggak ada mata, di depan kita, di depan jalan kita ada besi yang tajam atau paku, wah kita injak, aduh ketusuk paku, kaki kita jadi sakit. Atau mungkin kita tidak lihat ada lubang ya. Kalau kita nggak pakai mata kita melihat jalan dengan baik, kita bisa terperosok masuk ke dalam lubang ya. Kita bisa terjatuh ya. Inilah mata yang Tuhan ciptakan. Sungguh luar biasa Tuhan berikan ya. Dengan mata kita bisa melakukan banyak hal. Jadi matanya ini diletakkan di mana ya? Oh, diletakkan di sini, ditarik garis set ya di sini. Ini matanya. Ya, Tuhan itu luar biasa. Tuhan menciptakan mata dan menempatkan di tempat yang tepat ya. Coba kalau mata ini ditaruh di mana ya? Di paha mungkin. Iya, nggak bisa melihat dengan baik, ketutupan sama celana. Atau mungkin ditaruh di samping sini. Iya, kelihatannya nggak tepat ya, tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan tempatkan mata kita di tempat yang tepat. Nah, luar biasa. Oh, yang kedua ini mata ya, satu kita tarik ke sini. Oh, ya. Dan anggota tubuh kita yang kedua adalah telinga. Ya, telinga. Apa ya gunanya telinga ya? Tuhan ciptakan untuk kita. Oh, waduh, dengan telinga kita bisa mendengar alunan musik yang indah. Ya, siapa di sini yang suka dengerin lagu? Ya, oh enak dong. Biasanya pakai apa? Handset ya, taruh di sini, dengerin lagu. Oh, dengerin lagu. Nah, kita bisa tersenyum, kita bisa
gembira karena dengar lagu ya. Terus ini kuping ini, telinga ini bisa kita gunakan untuk apa? Mendengarkan orang tua saat orang tua memanggil kita, menasihati kita ya. Kita gunakan telinga kita untuk apa lagi? Mendengar firman Tuhan ya. Kita harus mendengar firman Tuhan dengan telinga kita ini, kita gunakan untuk dengar firman Tuhan. Terus untuk apa lagi? Untuk mendengar apa lagi ya? Banyak ya, untuk mendengar suara-suara kicauan burung ya. Ya, ada banyak suara-suara ya, dengan telinga kita bisa mendengar ya. Kita tarik kemana ya telinga? Mana ya telinganya? Telinganya. Oh, bukan di sini. Ini di kaki. Kalau di sini nanti kena debu nih, penuh debu, nggak bisa dengar ya. Tapi Tuhan taruh telinga ini di atas ini. Oh, aman dia. Nggak kena becek. Kalau di kaki, taruh di kaki, dia kena becek, kemasukan air, kemasukan tanah, nggak bisa dengar. Tapi Tuhan taruh di sini ya. Ada berapa telinga kita? Ada 2. Yang sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Nah, ada 2. Kalau mata tadi ada berapa? Ada 2 ya. Nah, apalagi nih? Ini hidung. Ini gambar hidung. Nah, gambar hidung ini gunanya untuk apa ya? Ya, guna hidung ini adalah untuk yang pertama untuk mencium ya. Kita dengan hidung kita bisa mencium, membedakan mana yang bau busuk, mana yang bau harum. Ya, kalau hidung kita, apa yang kita lakukan kalau kita mencium bau busuk? Pasti kita tutup. Bau gitu. Ya. Tapi kalau kita mencium bau harum, pasti kita buka lebar-lebar, terus kita hirup udara. Wah, enak banget gitu. Apalagi kalau mama kalian lagi masak, lagi goreng ayam, waduh, kalian belum makan. Kalau cium pakai ini pasti diciumnya dalam-dalam ya. Kita hirup dalam-dalam wanginya. Wah, akhirnya apa? Timbul lapar ya. Akhirnya kita minta makan ya. Minta makan ayam goreng atau kue ya. Ya. Anak-anakku ini kasih Tuhan, ya, dengan hidung kita juga bisa bernafas. Coba bayangkan kalau kita nggak punya hidung, coba tutup aja hidung kalian. Nafasnya dari mana? Nafasnya pasti dari mulut. Nah, kalau mulut kita sedang minum, gimana? Kita repot ya, tapi Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Kita membutuhkan hidung untuk bernafas, ya. Nah, ini Tuhan itu begitu baik ya. Lalu kita Tuhan taruh mana ya hidungnya? Di sini hidungnya. Ditaruh di sini hidungnya ya. Nah, terus yang terakhir di sini, di kotak yang terakhir, gambar apa ini? Siapa yang tahu? Oh iya, ini gambar bibir ini ya. Ini gambar bibir dan gambar mulut. Anak-anakku ini kasih Tuhan. Nah, Tuhan juga ciptakan mulut buat kita. Apa sih gunanya mulut? Oh, dengan mulut kita bisa bernyanyi ya. Kita bisa memuji Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan seperti yang kita lakukan pada awal mau masuk pelajaran ini. Dan melalui mulut ini kita bisa berdoa kepada Tuhan ya. Melalui mulut ini juga kita bisa bicara dengan teman, dengan saudara, dengan papa mama. Melalui mulut ini juga kita bisa makan makanan yang lezat, ya, makan makanan yang enak. Melalui mulut ini kita bisa minum ya. Nah, sehingga tubuh kita tetap sehat. Karena kalau kita terus makan makanan yang bergizi, yang sehat, maka apa yang terjadi, tubuh kita akan kuat dan sehat. Ya, di sini siapa yang suka makan? Siapa di sini yang makannya susah? Ya, kita, ya, kalian harus
mau dan suka makan. Ya, kalian ini masih ada dalam masa pertumbuhan. Kalau kalian nggak suka makan, nanti badannya nggak bertumbuh dengan baik, nggak sehat. Ya, makanya kalian harus suka makan. Ya, tapi makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang bergizi. Haleluya. Anak-anakku ini kasih Tuhan. Lalu Tuhan ciptakan, Tuhan kasih mulut ini ke kita di mana ya? Ya, di sini ya. Nah, Tuhan taruh di sini mulutnya. Ganteng ya. Si Sam ini jadi ganteng. Karena apa? Karena mulutnya Tuhan kasih mulut. Coba nggak kasih mulut? Serem ya. Coba nggak kasih mata? Serem mukanya ya. Tapi Tuhan kasih ada mulut, ada mata, ada hidung, ada alis, ya dikasih rambut, wah jadi cakep. Ya, wajahnya si Sam ini ganteng. Ya, karena dia punya anggota tubuh yang Tuhan kasih. Itu luar biasa. Masih ada banyak anggota tubuh yang lain, ya, seperti tangan, ya, kita bisa memegang, ya, kita bisa menulis, ya, dan masih banyak hal yang bisa kita lakukan dengan tangan kita. Tuhan juga kasih rambut yang melindungi kepala kita dari panasnya terik matahari, ya, supaya kepala kita nggak sakit. Tuhan taruh ini, ya, rambut sebagai mahkota kepala kita, ya. Terus Tuhan kasih apa yang belum disebut? Tuhan kasih kaki, ya. Kita bisa berjalan, bisa berlari. Yang cowok bisa apa? Yang cowok bisa bermain bola. Kita bisa menggoes sepeda waktu bermain sama teman saat bermain sepeda. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, luar biasa ya. Tuhan itu sungguh mengetahui apa yang diperlukan di dalam hidup kita, ya. Ini semua adalah pemberian Tuhan, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, kalian harus selalu bersyukur kepada Tuhan dengan anggota-anggota tubuh yang Tuhan berikan, ya. Jangan pernah mengeluh, jangan merasa bahwa aku tidak secantik dia, aku tidak seganteng dia, aku tidak sesempurna dia. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, engkau adalah anak-anak yang diciptakan oleh Tuhan, engkau sungguh berharga di mata Tuhan. Mungkin bentuk hidungmu tidak sempurna, atau mungkin bentuk matamu tidak sempurna, ya, kurang sempurna menurut anggapan kalian, tetapi tahukah kalian bahwa kalian itu berharga dan kalian dikasih oleh Tuhan. Makanya kalian apapun yang Tuhan sudah berikan, kalian harus mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, ini ada apa? Ayo mewarnai. Ini boleh kalian kerjakan di rumah, kalian foto dan kalian print, ya, dan kalian boleh warnai di buku gambar kalian atau di buku atau kertas printan yang kalian print, ya, kalian kerjakan saja di rumah, ya, kalian warnai, ya, gambar ini. Terus yang bagian B ini anggota tubuhku, ya, tadi sudah kita bahas, ya. Ini anggota tubuh kita yang di sini disebutkan lagi, ya. Kita ulang. Ini apa? Ini rambut. Ini apa? Ini mata. Ini apa? Ini pundak atau bahu, ya. Nih, ya. Terus ini apa? Ini perut, ya. Perutnya buncit atau kempes itu. Kalau perutnya buncit berarti dia suka makan. Ya, kalian perutnya bagaimana? Kempes atau buncit? Ya, kempes atau buncit itu sama-sama disayang Tuhan, ya. Ini ada tangan. Tangan ini punya berapa jari? Ada jarinya ada 5, ya. 1, 2, 3,
4, 5 ya. Jarinya ada 5. Ini disebut jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking ya. Di sini ada kaki ya, telapak kaki ini juga ada 5 jarinya ya, kanan dan kiri. Terus ini ada lutut ya, kita tekuk ya, kalau kita sedang duduk kita tekuk ya. Nah, terus ini ada leher. Leher ini gunanya untuk apa? Untuk tengok kanan, tengok kiri ya. Nah, kalau kita nggak ada leher, kita nggak bisa tengok kanan, kita ini susah ya. Kita bersyukur dikasih leher oleh Tuhan. Kita bisa tengok kanan, tengok kiri, kita bisa nunduk begini ya. Nah, terus ini ada mulut ya, dan ada telinga, ada hidung. Nah, inilah tubuh ya yang Tuhan berikan dengan berbagai macam anggota tubuh yang sangat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Anak-anakku ini kasih Tuhan, di sini ada tugas juga, ayo lengkapi dan mewarnai. Ya, ini di bagian ini kalian diminta untuk mewarnai gambar ini. Tapi sebelum kalian warnai, ini ada perintahnya, yaitu kalian diminta untuk melengkapi ya anggota tubuh mana yang masih kurang ya. Nih, yang kurang apa ini ya? Yang kurang tangannya ya. Kalian buat tangannya. Nih, buat tangannya. Terus buat kakinya ya, lengkap. Serem ya. Kalau nggak ada kakinya gimana bisa jalan? Kalau nggak ada tangan bagaimana bisa memegang gelas? Ya menulis ya susah. Kalian lengkapi supaya gambar ini menjadi gambar yang lengkap dan kalian warnai dengan warna yang bagus. Nih bisa kalian foto dan kalian print ya. Baru kalian lengkapi anggota tubuh yang kurang dan mewarnai ya. Haleluya. Haleluya. Dan ini kita akhiri ya pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, Bapak memberikan tugas buat kalian ya. Kalau ini cukup kalian kerjakan di buku kalian ya, mewarnai, kalian boleh kalian gambar atau kalian print ya. Oke. Tugas kali ini Bapak meminta kalian tulis ya, tugasnya satu aja ya yang dikirim ke Google Classroom ya. Tugasnya yaitu sebutkan 10 anggota tubuh yang Tuhan berikan pada tubuh kita ya. Di sini ya. Nih, pilih ada 10 ya, pilih 10 saja. Ya, kalian cukup tulis saja, tidak usah digambar. Tulis di buku tulis kalian, sebutkan 10 anggota tubuh. Ya, tulis di buku tulis kalian, tulis yang rapi ya, dan kalian foto, dan fotonya itu kalian kirim ke Google Classroom. Oke. Cukup satu saja ya tugasnya yang dikirim. Oke. Yang tugas mewarnai cukup kalian kerjakan di buku tulis atau buku gambar kalian saja. Oke. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita mau berdoa. Ayo adik-adik, anak-anakku ini kasih Tuhan, kita ucapkan doa yang sudah ada di kotak ini ya. Doanya singkat ya. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan doa yang ada di sini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuhku.
sehingga aku bisa melakukan banyak hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya ya. Bila bentuk kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa boleh mengakui bahwa kita bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan. Ya, Bapak mengucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menyimak pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Haleluya, haleluya, amin.